Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa agar ilmu yang kita terima pada hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Kita awali dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini kita masih belajar di tematik 4 tentang globalisasi, di subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, dan di pembelajaran 5 dan 6. Bagi anak-anak yang belum menyiapkan buku dan alat tulisnya, silakan dipersiapkan terlebih dahulu ya. Nah, Umi ingatkan kembali nih, bagi anak-anak yang belum melaksanakan sholat duha dan murojaah, silakan untuk mengerjakan sholat duha dan murojaah terlebih dahulu. Selanjutnya, silakan kalian perhatikan di buku kalian, yaitu di halaman 83 tentang masyarakat ASEAN bebas narkoba. Nah, di situ kalian bisa perhatikan bahwa ada sebuah bacaan. Yang pertama adalah, di era globalisasi ini akan memberikan kemudahan bagi manusia dalam hal komunikasi dan transportasi. Jadi dengan adanya ini juga akan meningkatnya peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kalau misalnya kita sedang melihat televisi, banyak sekali ya pengedar-pengedar narkoba yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Kemudian untuk mengantisipasi peningkatan dari penggunaan narkoba ini, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk menyusun langkah-langkah dalam mencapai, yaitu dalam sebuah kerjasama atau organisasi yang biasa disebut dengan ASEAN Drug Free 2015. Jadi organisasi ini dipakai sebagai wadah bagi negara-negara ASEAN untuk sama-sama memberantas narkoba yang ada di dunia ini. Apakah kalian tahu apa itu narkoba? Kita akan membahas bersama-sama. Jadi narkoba ini adalah singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya, yaitu zat buatan yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran dan halusinasi. Jadi biasanya para pengguna narkoba ini suka berhalu. Jadi seakan-akan daya tahan tubuhnya itu juga menurun. Selanjutnya, kemajuan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi memudahkan usaha penyelundupan narkoba ke negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Jadi karena era globalisasi yang begitu mudah ini, banyak sekali ditemukan penyelundupan barang haram ini ya. Nah, ini merupakan salah satu dampak negatif dari era globalisasi ini. Kemudian, untuk mengantisipasi, jadi para kepala negara ini sepakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba melalui Declaration on Drug Free ASEAN 2015. Jadi seperti yang sudah Umi jelaskan tadi, ini merupakan wadah bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mengurangi peningkatan dari penyelundupan atau penggunaan narkoba ini. Selanjutnya, apa saja dampak dari penggunaan narkoba? Yang pertama, bagi penggunanya sendiri, narkoba ini bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan psikologi si pengguna. Misalnya dia gelisah, tertekan, stres, dan lain sebagainya. Kemudian bagi keluarganya, menyebabkan ketidakharmonisan,
Kemudian ada rasa tidak hormat dan membuat malu keluarga. Bagi lingkungan masyarakat, meningkatnya tindak kejahatan, kemiskinan, dan menimbulkan ketidaknyamanan. Kemudian bagi bangsa Indonesia sendiri bisa merusak generasi muda penerus bangsa dan pada akhirnya merusak kelangsungan hidup negara. Nah, itu adalah salah satu dampak atau beberapa dampak dari penggunaan narkoba. Kemudian bagaimana cara kita mencegah supaya kita jangan mengonsumsi ya, na'udzubillahi min dzalik. Yang pertama, jangan pernah mencoba narkoba sekalipun cuma iseng. Jadi Umi tekankan sekali lagi, jangan pernah mencoba narkoba. Yang kedua, mengetahui dampak buruk narkoba yang sudah Umi jelaskan tadi. Yang ketiga, memilih pergaulan yang baik karena teman yang baik akan senantiasa mengajak kalian dalam sebuah kebaikan. Kemudian melakukan kegiatan positif seperti bermain, sepak bola, kemudian olahraga, belajar, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian jika memiliki masalah, carilah jalan keluar yang baik. Kalau misalnya kalian memiliki masalah, silakan diceritakan ke orang tua kalian, bisa ke guru kalian, bisa ke teman-teman kalian. Jangan sampai kalian mencari jalan yang buntu. Nah, untuk itu tugas evaluasi dari Umi adalah kalian buka di halaman 84, kemudian kalian kerjakan nomor 1 sampai 11 ya. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat poster, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat brosur. Jadi brosur ini biasanya dibagikan kepada orang lain di tempat umum, bisa di pameran atau pertokoan. Jadi brosur ini juga bisa ditempel di dinding atau di tempat yang disediakan. Ciri-ciri brosur apa saja Umi? Yang pertama, ukurannya lebih kecil dari poster. Yang kedua, brosur biasanya dibagikan di tempat-tempat umum. Yang ketiga, berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Yang keempat, tulisan di dalam brosur lebih banyak dan dilengkapi dengan gambar. Yang kelima, brosur ada yang tanpa dilipat atau flyer, ada juga yang dilipat 2 atau ada juga yang dilipat 3 sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Selanjutnya, bagaimana cara membuat brosur? Yang pertama, kita harus tentukan tema terlebih dahulu. Yang kedua, memilih jenis brosur yang akan dibuat. Misalnya mau flyer, mau lipat 2, atau lipat 3. Yang ketiga, menentukan judul yang menarik supaya membacanya tidak bosan. Yang keempat, mengatur tulisan agar mudah dibaca seperti jenis dan ukuran hurufnya. Yang kelima, menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Mudah sekali ya. Nah, ini adalah contoh beberapa brosur tentang no drugs, katakan tidak pada narkoba. Jadi narkoba ini adalah pembunuh generasi bangsa. Ini adalah contoh brosurnya. Nah, ini juga bisa ya, insya Allah. Selanjutnya, di Ayo Berlatih halaman 87, kita akan membahas lagi tentang volume kubus. Umi mencontohkan di nomor 2, yaitu diketahui rusuk pertama atau rusuk kubus pertama ada 40 cm, rusuk kedua ada 50 cm, kemudian yang ditanya adalah total volume kubus. Bagaimana cara menjawabnya? Menjawab volume gabungan 2 kubus yaitu volume pertama atau volume kubus pertama ditambah volume kubus kedua, tinggal kita masukin. Sudah ya, angkanya juga dimasukin, ada 40 kali 40 kali 40, terus kemudian ditambah 50 kali 50 kali 50, dan kemudian diperoleh hasilnya yaitu 189.000 cm3. Nah, selanjutnya Umi memilih gambar kedua, yaitu ada 6 tumpukan kubus
dengan panjang rusuk 9 cm. Kemudian bagaimana cara mencari volume gabungan dari bangun tersebut? Karena kubusnya ada 6, maka kita tulis angka 6 dikali volume kubus. Nah, cara mencari volume kubus yaitu R pangkat 3 atau 9 pangkat 3. Berarti 6 dikali 729 hasilnya adalah 4.374 cm kubik. Di pembelajaran ke-6 kita akan membahas tentang pentingnya mencintai produk Indonesia. Kalian bisa simak di halaman 90, ada percakapan antara Beni dan Edo yang berkunjung di salah satu toko sepatu atau toko ternama. Jadi Beni lebih suka atau memilih produk buatan Singapura, sedangkan Edo lebih memilih produk sepatu buatan Cibaduyut atau asli dari Indonesia. Nah, kemudian apa saja manfaat yang kita peroleh ketika kita mencintai produk sendiri? Yang pertama, kita membantu meningkatkan kesejahteraan para pekerja lokal. Kemudian kita juga membantu mengurangi jumlah pengangguran. Terus selanjutnya kita juga dapat meningkatkan pendapatan negara. Jadi perputaran ekonomi atau uang akan lancar ketika kita membeli atau mencintai produk dalam negeri. Yang terakhir adalah kosakata baku. Jadi di halaman 93 di teks bacaan mengapa harus lebih hemat listrik, ini ada beberapa kosakata non baku dan kosakata baku. Jadi di situ ada beberapa contoh kalimat kata tidak baku seperti butuhkan. Kemudian kita ganti kosakata bakunya adalah membutuhkan. Dan tidak bisa bayangin gimana jadinya, kemudian kita ganti kosakata bakunya adalah tidak dapat membayangkan. Gara-gara kosakata bakunya adalah disebabkan, bikin kosakata bakunya adalah membuat, banget kosakata bakunya adalah sekali, tenggelamkan kosakata bakunya adalah menenggelamkan, sedangkan yang selanjutnya adalah kalau, kosakata bakunya adalah apabila dan jika. Jadi penggunaan kosakata baku ini sangat penting dalam penulisan bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Pembelajaran ke-5 dan 6 subtema 2. Jika anak-anak ada yang mau ditanyakan, boleh disampaikan ke Ustadz dan Uminya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.